Baik, bagi kita semua, terima kasih atas kehadiran teman-teman media. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa menggelar jumpa pers terkait dengan persiapan opening ceremony pada tanggal 5 ya Pak Tonton ya, 5 November 2021, Pekan Paralimpik ke-16 Papua. Teman-teman hadir di depan kita, di samping saya ada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ibu Dr. Nyoman Sri Antari. Kemudian di samping Ibu Kepala Dinas ada Ketua Bidang Upacara PB Peparnas Pak William Robertson. Kemudian di paling ujung sebelah kiri itu ada Pak Tonton Hutomi selaku Quantum Connect Indonesia yang akan juga pembukaan nanti akan berdampingan dengan Pak Weli gitu ya Pak. Bagaimana pembukaan ini bisa berlangsung dengan sukses. Kemudian Bu Kadis bisa juga mungkin menjelaskan nanti bagaimana penerapan protokol kesehatan. Teman-teman, sesungguhnya satu lagi narasumber nanti yang akan menyusul itu tadi dijadwalkan Pak Kapolda hadir, tapi karena di saat yang bersamaan Pak Kapolda ada kegiatan, jadi beliau mendispo kepada Kabid Humas Polda Papua Pak Ahmad Mustafa yang mungkin nanti akan bergabung dengan kita di sela-sela nanti. Jadi nanti teman-teman bisa berdiskusi. Baik, biar langsung saja. Mungkin di awal saya akan beri kesempatan ke Ibu Kadis, Kadis Kominfo, Kadis Kesehatan Provinsi Kota Jayapura untuk menjelaskan bagaimana persiapan dari pemerintah kota setempat terkait dengan pengamanan masalah kesehatan gitu ya Bu. Saat pembukaan nanti. Waktu dan kesempatan saya berikan ke Ibu Kadis. Terima kasih teman-teman media. Untuk opening ceremony untuk besok tanggal 5, tim tentunya kita di backup ya. Tim selalu bekerja sama di Kota Jayapura untuk mengatasi persoalan kesehatan. Jadi yang akan turun di opening ceremony untuk Peparnas 16 itu adalah di backup dari Rumah Sakit Madin India. Ya, akan menurunkan di situ 3 ambulans dengan 15 personil, kemudian juga di backup oleh tim dari Bayangkara. Nanti kami koordinasi lagi kalau memang besok bisa pengamanan ketat bahwa sesuai dengan yang akan, karena kita tahu di Manggala itu seperti kemarin kalau bola kan banyak ya, kami harus menurunkan 6 ambulans karena memang harus di backup, nanti kami backup dari tepi untuk ambulans ya, untuk tim medis. Kemudian yang paling penting adalah untuk COVID, karena kita masih ada di tengah-tengah pandemi ya, jadi protokol kesehatan ketat tentunya, karena Kota Jayapura sudah tinggal 11 kasus sebenarnya. Itu pun kasus yang kita dapat adalah kasus yang impor ya, kasus yang kemarin dari pemulangan masyarakat Indonesia dari PNG. Jadi kasus kita yang ada di masyarakat sebenarnya tidak banyak. 1 distrik sudah hijau, kemudian 4 distrik kita masih kuning, itu artinya kasusnya di bawah 5 ya. Jadi masih tinggal satu kasus ada di 7 kelurahan di Kota Jayapura. Jadi kita sebenarnya tinggal sembuh itu selesai kasus di Kota Jayapura. Tapi kita perlu ingat bahwa COVID ini tidak bisa sama sekali kita berantas, sehingga
itu akan menjadi endemis sama seperti penyakit biasa. Tapi kuncinya adalah kita menggunakan masker, ya. Masker kunci utama. Kemudian berikutnya, kalau biasa kita melepas masker, kita selalu pegang hidung atau memasukkan sesuatu untuk kita makan, ya kita telan. Kemudian itu yang kedua, sehingga kita perlu cuci tangan itu, atau kita membawa hand sanitizer. Dan yang berikut, jaga jarak itu sangat mempengaruhi tentunya. Kita berhasil kemarin menghadapi PON. Walaupun ada kasus, kemarin diprediksi pasca PON kita akan kasusnya meledak, ya, baik di masyarakat. Tapi kalau kami membandingkan kasus di atlet 83 untuk Kota Jayapura, ya, nanti mungkin Bapak Ketua Satgas yang akan menyampaikan bertingkat provinsi. Untuk kami di Kota Jayapura 83 kasus dan sudah sembuh semuanya. Jadi perbedaan antara atlet yang kena dengan masyarakat, kecepatan sembuhnya, ya, karena daya tahan tubuh tentunya. Jadi benar selama ini berolahraga itu penting, ya. Ternyata begitu atlet kena, sembuh. Dan untuk kasus atlet di Kota Jayapura sudah 0, ya, sudah sembuh semua. Dan tinggal 11 itu yang tadi saya sudah sampaikan. Mungkin bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Bisa mungkin menjelaskan apa konsep dan makna acara pembukaan besok, sehingga publik melalui teman-teman media bisa mendapat gambaran seperti apa kemeriahan yang bisa kita saksikan dari penyelenggaraan Peparnas 2021 di Papua kali ini. Silakan Pak Welly. Ya, baik. Selamat siang untuk kita semua, teman-teman media. Tentunya pelaksanaan Pekan Paralimpik Nasional 16 di Papua ini kita berkaca dari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 baru beberapa waktu lalu kita selesaikan. Nah, oleh sebab itu, dari kesuksesan itu, maka panitia besar Pekan Paralimpik ke-16 juga ingin untuk bisa melaksanakan ini dengan sukses, ya. Tentunya ada hal-hal yang perlu dilewati dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tentunya dalam pelaksanaan ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 besok, open ceremony, kita mempunyai tema yaitu cahaya kemenangan dari timur Papua. Cahaya kemenangan dari timur Papua. Artinya bahwa dari Papua lah cahaya ini akan ke seluruh Indonesia dan juga ke dunia. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu semua orang yang datang ke sini mendapat cahaya terang yang baik di sini dengan mereka yang difabel ini, sehingga mereka yang berjuang di sini betul-betul dengan terang dan hati yang baik untuk bagaimana melaksanakan event ini dengan penuh sportivitas dan semangat yang tinggi. Tentunya dalam pelaksanaan ini kita juga melaksanakan yang namanya rangkaian kegiatan. Kirap itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan open ceremony ini. Maka tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 hari ini kita sudah melalui berbagai kegiatan rangkaian, yaitu kirap api dari tempat pengambilan api, sumber api tradisional lokal yang ada di Papua. Kita ambil di Kampung Kekmong, Distrik Nimboran, Genyem, Kabupaten Jayapura. Dari sanalah api ini kita ambil dan disemayamkan di kantor Bupati Jayapura. Selanjutnya besoknya diarahkan lagi, dikirapkan ke kantor Wali Kota Jayapura, dan tadi pagi diarahkan lagi menuju Gedung Negara untuk disemayamkan. Pada hari ini, malam ini dan besok akan dikirapkan lagi menuju Stadion Mandala untuk disulut pada kaldron yang ada dalam pembukaan.
seremoni besok. Tentunya dalam pelaksanaan ini kita berharap sampai dengan hari ini dari kontingen-kontingen yang sudah ada, mudah-mudahan hari ini bisa, dan secara keseluruhan pelaksanaan Pekan Paralimpik ini sudah 98% persiapan kita. Baik itu atlet sendiri, official, maupun kontingen yang datang, tetapi juga kesiapan atau pendukung-pendukung dalam acara ini sudah 98%. Mudah-mudahan hari ini besok bisa 100% dan kita sudah siap untuk melaksanakan open ceremony dan selanjutnya pelaksanaan pertandingan-pertandingan yang akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 12 atau tanggal 13 mendatang. Demikian Pak Weli. Baik, kemudian artis pendukungnya siapa gitu ya. Jadi teman-teman media mungkin bisa menyampaikan kepada publik bahwa ini loh, dan makna dari opening ceremony besok ini seperti apa, sehingga masyarakat kita bisa mengetahui dan mungkin akan ikut memeriahkan menonton dari rumah, mungkin seperti itu. Silakan Pak Tonton. Baik, terima kasih Bapak. Teman-teman media, perkenalkan sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Toton Hutomi dari PT Quantum Convex International selaku mitra PB Peparnas untuk kegiatan upacara pembukaan dan penutupan. Menerjemahkan tema yang diusung yang kami siapkan, Cahaya Kemenangan dari Timur Papua. Manifestasinya adalah besok kita akan sama-sama menjadi saksi sejarah di Stadion Manggala bagaimana langit kota Jayapura betul-betul berpendar cahaya. Ini kombinasi dari cahaya dari LED, dari kembang api, dan yang menjadi diferensiasi paling nyata dengan upacara pembukaan sebelumnya adalah adanya atraksi drone lighting show sebanyak 500 drone yang akan menghiasi langit kota Jayapura. Mengapa kami katakan ini sebagai diferensiasi yang nyata? Karena sejatinya ini akan menjadi sebuah kulminasi dari bagaimana atraksi selama 2 jam upacara pembukaan yang kita gelar, dan ini adalah sebuah mahakarya anak bangsa karena didukung oleh hanya yang terbaik. Jadi kami hadirkan penata cahaya terbaik, penata musik terbaik, ada Bapak Adi MS, ya, ada Anggun sebagai penyanyi, tentunya ada Edo Kondologi, ada Novela, ya, ada Sign of Black, dan banyak lagi artis yang nanti akan menjadi bintang pada malam besok. Namun yang paling utama adalah 950 penari berasal dari sanggar dan sekolah yang kami latih selama 3 bulan terakhir ini, dan sudah siap untuk mempergelarkan satu tarian kolosal yang kita kemas dengan koreografi Dudi Gunawan yang kami anggap sekuen dari 5 segmen yang kami persembahkan semuanya syarat makna. Dan tentunya ini menerjemahkan dari bagaimana 5 wilayah adat di Papua itu bisa terwakili dan dikawal ketat untuk semua properti, wardrobe, dan semua apa yang kita sajikan nanti di bawah arahan dari Bapak Denis Koibur sebagai antropolog, dan kita melibatkan seniman yang ada di Papua. Yang bisa kami katakan adalah bahwa mari kita sama-sama saksikan sebuah persembahan anak bangsa, mahakarya di bumi Papua, cahaya kemenangan dari timur Papua. Ini sekaligus akan menempatkan kota Jayapura pada khususnya dan Papua pada umumnya sebagai kota elit dunia dari sisi penata laksanaan sebuah pergelaran untuk kegiatan seakbar pembukaan Peparnas. Mengapa? Karena apa yang nanti ditampilkan tidak akan kalah kalau kita melihat pembukaan Olimpiade di Tokyo. Tadi malam kita sudah sama-sama menyaksikan run through dan gladi resik, dan apa yang nanti kita akan tampilkan dari sekuen pertama, sekuen kedua, sampai sekuen terakhir, kami tidak memberikan kesempatan untuk semuanya pasti akan menikmati karena kita kemas menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah tayangan mahakarya anak bangsa. Inilah persembahan dari kita semua, kolaborasi dan sinergisitas yang luar biasa pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
dan NPCI selaku prinsipal dari kegiatan Peparnas ini, kita bahu-membahu dan didukung sepenuhnya oleh seluruh dari siapapun yang terlibat, sebanyak 2.800 kekuatan yang akan menjadi pendukung dari upacara pembukaan besok. Seperti apa? Rasanya sudah ada beberapa barangkali yang sudah kami informasikan dan juga teman-teman juga sudah melihat, dan seluruh warga kota Jayapura juga sudah bisa menyaksikan seperti apa kegiatan dari atraksi drone lighting show yang nanti kita akan sama-sama saksikan paripurnanya pada kesempatan besok. Jadi kalau yang ditampilkan kemarin tentu saja ada daya kejut yang kita simpan, yang memang kita siapkan, dan mari kita saksikan bersama-sama besok di Stadion Mandala pukul 7, dan ini disiarkan langsung di Kompas TV dan juga di official YouTube Peparnas. Dan tentunya ada juga beberapa titik nonton bareng untuk mengakomodir tingginya antusiasme dari warga kota Jayapura yang hanya dalam hitungan 2 jam slot penonton itu sudah berhasil ya untuk didapatkan, dan kami sudah melakukan penukaran gelang untuk sebagai tanda masuk bagi penonton itu, dan alhamdulillah semua berjalan dengan tertib. Tadi disampaikan oleh Ibu Kadis, catatan yang kita dapatkan sewaktu pembukaan sebelumnya ini memang menjadi panduan kami untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga dari sisi pengamanan, terutama sistem perparkiran dan bagaimana rekayasa lalu lintas, karena mengingat situasi dan juga lokasi dari Stadion Mandala ini memang tentu berbeda dengan stadion sebelumnya. Jadi dengan segala kerendahan hati, kami mohon doa dari semuanya agar semua rencana yang sudah kita siapkan dari 6 bulan terakhir ini dapat kita sama-sama saksikan, dan inilah persembahan terbaik dari semua anak bangsa untuk Papua dan Indonesia tercinta. Demikian barangkali yang kami sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Tonton. Artinya cahaya dari timur Indonesia besok bisa kita saksikan Pak Tonton ya, insya Allah. Baik teman-teman, seperti itu kita sambil menunggu narasumber yang selanjutnya akan menyusul sebenarnya. Mengenai lalu lintas dulu, kami terus berkoordinasi dengan Dirlantas dan semua pihak terkait, dan kami menyiapkan kantong-kantong parkir, dan kita juga siapkan shuttle untuk menghindari di kawasan atau di sekitar Stadion Mandala itu terjadi kemacetan. Dan titik-titik itu sudah kami terus koordinasikan dengan Dirlantas dan para pihak. Dan mengenai simulasi, saat ini pun tengah berlangsung untuk simulasi, dan kami terus pastikan karena lalu lintas dan juga bagaimana terjadinya kerumunan itu menjadi catatan yang menjadi concern dari semua pihak. Dan kami mencoba untuk bisa melakukan dan mengantisipasi agar besok itu betul-betul ketertiban terjaga. Mengenai tadi bahwa di otonom, ini adalah hari terakhir untuk penukaran gelang dari penonton umum yang telah mengakses dan mereka sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan dari 1000 slot penonton yang kita siapkan. Sebagai gambaran bahwa penonton umum itu ada 1000 orang yang nanti besok itu akan hadir di Stadion Mandala. Kemudian penonton dari atlet itu 1000 orang, dan untuk undangan VVIP dan VIP termasuk media di dalamnya adalah 1500 orang. Kami mohon maaf, kami luput untuk menginformasikan, ya sejatinya kami sudah menyampaikan, tetapi setelah ini silakan nanti bisa langsung dengan saya dan ada nanti tim kami untuk langsung mengidentifikasi dan mendata dari semua teman-teman yang hadir di sini untuk langsung nanti kita siapkan, karena memang hologram baru dilakukan di hari ini. Tadi kita sudah mulai, mohon maaf. Kita dalam hal ini kita konferensi pers terkait dengan persiapan opening ceremony Peparnas 16 besok Pak. Jadi mungkin dari pihak Polda Papua mungkin bisa sedikit memberikan penjelasan terkait persiapan apa saja kepada teman-teman wartawan. Di hadapan kita ada rekan-rekan media baik nasional maupun lokal terkait persiapan yang sudah dilakukan oleh Polda Papua, kemudian hal-hal apa saja yang sudah dilakukan khususnya dalam hal memecah massa. Memang kita berharap Stadion Mandala sebagai pusat perhelatan bisa kedatangan penonton, tapi kepada Pak Ahmad, silakan Pak. Terima kasih yang terhormat bapak-bapak yang telah mendahului saya, rekan-rekan Sanpes ya. Pada kesempatan ini rekan-rekan kami masih melakukan persiapan gladi bersih. Jadi rangkaian kegiatan dari pihak pengamanan dalam rangka open ceremony besok kita sudah laksanakan gladi kotor kemarin. Kita untuk memastikan
pengamanan di sekitar tempat acara sudah dibagi, di mana ada 4 pintu yang tentunya ada pintu A, B, C, D. Tentu sudah kita bagi di mana untuk masyarakat umum dan untuk VVIP yang tentu ini akan memisahkan untuk memelah orang-orang atau para tamu undangan yang akan datang untuk menyaksikan open ceremony besok Papernas ke-16. Jadi untuk anggota kita sudah kita siapkan jumlahnya 779 ya, baik dari Polda maupun dari Polres. Kemudian untuk rekan-rekan TNI yang tentu juga mereka menyiapkan diri karena ini adalah kedatangan Bapak Wapres yang akan tentu sistem pengamanannya berbeda. Untuk ring 1, ring 2, ring 3, dan ring 4 dari kita, dan kita juga melakukan pengamanan di luar tempat kegiatan ya. Jadi bukan 779 itu hanya di sekitar lokasi kegiatan. Kita untuk mengantisipasi, dan kita di pintu-pintu itu sudah laksanakan anggota di sana, dan itu ada public address untuk memberikan informasi kepada warga masyarakat yang akan masuk. Jadi pelajaran penutupan kemarin di PON itu menjadi yang sangat baik, sehingga masyarakat tidak bingung kemana harus gelang warna kuning, warna hijau, dan ini lewat di mana dan sebagainya, sehingga masyarakat betul-betul setelah dikasih informasi langsung, oh saya masuk pintu A, saya masuk pintu D, dan sebagainya. Jadi untuk arus jalan tentu kita tidak ada penutupan, hanya pengalihan arus ya, karena ini kan satu lajur, terus kemudian kita nanti 25 mungkin akan kita aktifkan ke arah atas, dan saudara-saudara kita yang berdomisili di sekitar Dok 9 dan SC tentu mohon maaf mungkin tentu akan ada pelayanan jalur, sehingga masyarakat semua bisa menikmati rangkaian kegiatan yang akan kita gelar nantinya. Jadi tentu kepada masyarakat yang tidak dapat undangan, kami harap untuk bisa menonton sama-sama di kediaman masing-masing, karena kemarin juga kita beberapa titik videoton yang kita gelar menjadi titik kemacetan dan kerumunan massa, sehingga ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Namun yang videoton yang sudah standby, yang sudah ada memang ya, itu tentu kita masih optimalkan untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Tapi kita tidak pasang lagi di Taman Impi, kemarin juga kita pasang, sehingga itu memunculkan kerumunan baru. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan kami sudah siap dengan rekan TNI dan beberapa aparat keamanan lainnya untuk melaksanakan pengamanan di lapangan Mandala. Terima kasih Pak Kabid Humas. Tadi kalau Pak PB Perpanas menyatakan 98% siap, dan sekarang dari pihak polisian menyatakan sudah siap semua juga. Jadi silakan, saya buka pertanyaan. Baik, silakan Mas. Ya, Sebutkan nama dan media. Selamat siang Pak Kamal. Seperti kemarin yang di PON kita pengalaman kemarin pengamanan, ada penegasan bahwa anak-anak tidak boleh dibawa ke stadion. Tapi faktanya ada yang bawa. Ini untuk Pepanas seperti apa nih? Apakah ada larangan khusus, tegas, atau semi? Terima kasih. Jadi tiket itu satu orang satu. Tentu ini jadi perhatian bagi kita semua, dan untuk anak-anak ini kan tentu menjadi atensi pada kita, karena penularan COVID kemarin kan sudah level 3 dan sekarang sudah level 2. Namun demikian kita berharap untuk putra-putrinya mungkin masih akan lebih baik di kediaman masing-masing, sehingga tidak membawa efek negatif pada para putra-putri kita, sehingga bisa melaksanakan atau bisa menonton dari kediaman masing-masing. jadi satu tiket satu person, Pak. 1% ya. Baik, ada lagi teman-teman? Jaya, salam olahraga Jaya, salam olahraga Jaya. Peparnas sukses, Peparnas sukses, Peparnas sukses. Lalu Papua, itu orang bisa barang apa jadi? 3 kali ya? Begitu ya? Siap. Oke? Kita tes ya. Salam olahraga Jaya, Salam olahraga Jaya, Salam olahraga Jaya, Peparnas sukses, Peparnas sukses, Peparnas sukses. Papua, Orang bisa, barang apa jadi? Papua, orang bisa, barang apa jadi? Papua, Orang bisa, barang apa jadi?
Jadi barang atau barang jadi? Jadi barang.